Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wa hudan wa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata alhamdulillah, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Syafruddin SPD. Selanjutnya tak lupa kita kirimkan salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan kita dalam beragama. Adapun susunan acara pada adalah satu, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami minta kesediaan Bapak Nur Alam SPD selaku guru agama SD Bapak Pulau untuk memanjatkan doa kepada saudara kami. Persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kepala sekolah yang berlapan kami hormati, Bapak Ibu guru pendidik berlapan baik kami hormati pula. Khusus untuk CGP Angkatan 9 saudara kita Bapak Syafruddin SPD. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai, mari kita baca berdoa, mudah-mudahan diseminasi aksi nyata ini lancar dengan baik, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'ud salam. Hayyina rabbana bis salam wa hayyina tabaraka salam. Tabaraka rabbana wa jalla. Nas'aluka mujibati rahmatik wa 'adzaa'il karamik wa salamatik والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا عاصما إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من الحوائج ولا خلق إلا بصرها إلا قضيتها ولا ديتها إلا يسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسأل الهدى والتقوى والعفو والغنى قولا سالما صالحا رحمة الراحمين. ربنا آتنا من رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ونغفر لنا ذنوبنا وولدنا من قبل المسلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع الوجود وقائد الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بعزيز وغفر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan atau kata pengantar dari Ibu Kepala Sekolah SD Bapak Pulau. Kepada Ibu dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi sirhali sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat teman-teman PTD SD Negeri 280 Ukoe. Yang pertama calon CGP Bapak Saprudin SPD Wali kelas 5. Yang kedua Bapak Muhammadul Karim SPD Wali kelas 6. Haji Andi Mulyana SPD Wali kelas 5. Kelas 4 mohon maaf Ibu Haji Andi Sujati Wali kelas 3. Ibu Suryani SPD kelas 2. Dan Ibu Umrawati SPD kelas 1. Dan begitu juga kepada guru mata pelajaran Bapak Nur Alam SPDI, dan yang tidak sempat hadir teman kita guru PJOK yang masih di Mekah dalam rangka umrah. Semoga dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif ini dapat kita mengambil berbagai macam pelajaran bermanfaat, terutama bagi anak-anak kita SDN 280 Ukoe. Kemudian dalam acara ini saya menyambut dengan baik, dengan rasa syukur, gembira. Dalam sekolah kita ini ada calon guru penggerak yang insya Allah ada nilai-nilai yang dapat diberikan kepada teman-teman, terutama kepada anak-anak kita dari arah yang lebih baik. Kemudian ucapan terima kasih kepada CDP dan teman-teman semua yang telah memberikan partisipasi, dukungan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan acara ini. Demikian arahan sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan atau kata pengantar yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya, acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Saprudin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wajo. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk kita duduk bersama. Saya ini menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif. Jadi itu di dalam guru penggerak Bapak Ibu ada beberapa modul yang kita pelajari. Nah, ini baru modul 1.4 budaya positif. Sebenarnya kalau saya kaji di sekolah kita ini sudah banyak budaya-budaya positif yang kita tanamkan pada siswa. Salah satunya makan bersama, itu merupakan budaya positif. Kemudian saling bersama, salat berjamaah, tadarus, itu merupakan budaya positif yang saya cerna ternyata sesuai dengan program guru penggerak. Di diseminasi aksi nyata nanti kita akan belajar bagaimana budaya-budaya positif itu. Kita akan membuat kesempatan kelas. Seperti apa kesempatan kelas yang sudah berubah menjadi keyakinan kelas, dan kita akan nanti praktik bagaimana menyusun keyakinan kelas itu, kemudian bagaimana mengatasi siswa. Nah, di situ bermacam-macam nanti kita akan pelajari. Tapi
Tapi sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu seperti biasa supaya menjernihkan mata. Izin untuk heading objek. Apa kira-kira artinya itu? Objek tersembunyi. Kita mencari objek yang tersembunyi. Ini. Kan kemarin dia gambarnya bagus ya, terang-terang ini. Kita coba yang lebih rumit. Yang pertama mawar. Siapa? Dulu ini besar dulu. Yang mana? Mawar. Betul. Ada situ warna bunga mawar ya. Tepuk tangan dulu. Kita cek. Ternyata betul. Lanjut penguin. Penguin. Wah, kita cek. Ternyata betul. Lanjut. Kuas lukis. Kira-kira yang mana? Kuas lukis. Ada kelihatan. Di sana subuh. Silakan Palang. Kuas. Dia itu menghadap ke atas. Dia sandar di lemari kayaknya. Kuas lukis. Yang mana? Betul. Itu kuas lukis. Nanas. Ganti-gantian nanas. Kentara di atas sink. Sekarang tapal kuda. Tapal kuda, berteror nanti kuda ini. Ya, yang bentuk. Bentuk begini. Tapal kuda, ya. Yang mana Palang? Tunjuk saya. Yang bentuknya begini, tergantung. Kita lihat. Ini. Itu salah. Lanjut kacamata. Silakan. Mana? Kacamata. Ya itu. Di bawah kacamata. Sisir. Harus tergantung. Kura-kura. Mana kura-kura? Mana Palang? Arudo. Tentara. Awe saudara Abu. Itu ya. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Nanti kita lanjut bicara gambar berikutnya. Kita kembali ke materi. Budaya positif. Jadi Bapak Ibu, tujuan pendidikan ini program guru penggerak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi kita biasa mendengar bahwa anak itu kertas kosong. Apakah setuju dengan pendapat Ki Hajar Dewantara kalau seperti ini? Tidak. Tidak ya?
Kalau kertas kosong artinya tidak ada sama sekali. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara ada garis-garis samar-samar. Anak-anak itu sebenarnya sudah ada bakatnya, cuma bagaimana guru untuk mengasah bakat itu. Pemainnya dia lari, pasti ada bakatnya. Bagaimana guru untuk menebalkan tulisan-tulisan itu. Itu yang dimaksud tujuan pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menentang teori tabula rasa bahwa anak itu kertas kosong, padahal tidak. Selanjutnya budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil Pancasila? Ada? Ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima gotong royong. Yang keenam berkebinekaan global. Jadi melalui budaya positif ini ada yang bisa kita kembangkan. Contohnya di sekolah kita salam berjamaah, kira-kira yang mana Bapak Ibu sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Yang pertama beriman dan bertakwa. Kalau makan bersama kira-kira yang mana? Budaya kita makan bersama. Ya, gotong royong ya, termasuk gotong royong. Iya, makan bersama. Kemudian salim. Budaya salim kira-kira masuk yang mana? Betul itu. Beriman dan berakhlak mulia. Lanjut. Jadi ini yang akan kita pelajari, ada 7 item yang paling penting. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Jadi ini yang perlu diubah, bagaimana kita mengubah paradigma belajar kita. Sama seperti yang saya buat di video ya. Kalau kurikulum kurikulum KTST cuma bawa buku, sukanya marah-marah. Kalau ke-13 sudah mulai ada perubahan. Insyaallah di kurikulum Merdeka kita akan memahami bagaimana perubahan paradigma baru belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Karena ada juga Bapak Ibu ya disiplin negatif. Ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi produk manusia. Yang kelima restitusi dan posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Di sini kita akan praktik nanti membuat keyakinan kelas. Kemudian ketujuh segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya budaya positif yang kita sudah buat itu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman agar siswa. Contohnya itu kegiatan-kegiatan yang kita buat. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita guru tidak bisa lepas kendali terhadap apa-apa yang dilakukan siswa di sekolah. Nah, sekarang kita akan praktik. Siapa kira-kira yang seimbang tenaganya di sini? Oh, Ibu Undra sama Bu Ani Sugi. Kita akan praktik, ada namanya A, B. Yang A tugasnya apa? Yang sebagai A mengepalkan tangan, ya. Yang sebagai D membuka. Itu tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Untuk tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Memang Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang.
agar dapat bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, siapa yang sebagai A? Ya kayak gini. Silakan di depan, maju ke depan. Kira-kira Mana yang sanggup kelasnya? Iya, sama-sama besar. Ya. Tidak, begini, berarti Bu Adi Sugi itu mengepal. Kita bagaimana cara membuka? Ya, bagaimana caranya kira-kira? Coba buka secara biasa dulu. Coba yang biasa dulu, cara biasa dulu. Satu-satu. Jadi sudah Bapak Ibu tepuk tangan dulu. Jadi apakah kira-kira maknanya itu kaitan guru dengan siswa? Jadi siswa itu ibaratnya kita B guru. Terkadang kita mengajarkan menggunakan cara-cara itu. Kadang membujuk, dibujuk karena anak-anak itu memiliki potensi. Jadi untuk kita memperbaiki, kadang kita membujuk. Kadang juga menghardik. Biasa menghardik, contohnya kuliah batasan nih. Memarahi atau umpamanya datang terlambat dimarahi. Kadang juga kita marahi atau kita menggoda atau mengkritik. Menggoda bisa dengan kita memberikan motivasi. Anak-anak kalau datang segini itu bagus, seperti itu ya, Bapak Ibu. Lanjut, disiplin positif. Apa makna disiplin? Sebelum kita lanjut, apa itu makna disiplin? Siapa yang bisa? Apa itu sebenarnya disiplin? Disiplin. Anak-anak kita harus disiplin. Tapi apa sebenarnya disiplin itu? Disiplin adalah melaksanakan kegiatan sesuai aturan yang ada. Disiplin adalah melaksanakan kegiatan dengan aturan yang ada. Ya, termasuk disiplin. Siapa lagi? Itu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada lagi? Dan selama ini kan anggapan kita kalau disiplin, ya. Sudah lagi. Ya, daripada tidak menjawab. Silakan, Umrah. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mengikuti yang diinginkan. Itu. Jadi mungkin anggapan kita selama ini disiplin itu berhubungan dengan waktu, tapi ternyata tidak selamanya. Berasal dari bahasa Latin, apa baca itu? Disiplina, yang artinya belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah proses belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Artinya dengan proses disiplin itu jangan sampai kita menjatuhkan siswa atau menghilangkan semangat siswa. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasa kita pakai supaya anak-anak itu patuh. Sebenarnya tidak sesempit itu, bahwa disiplin itu sangat luas. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi sebenarnya tujuan utama dari akhir dari positif itu anak-anak bisa terbiasa tanpa kita suruh terus. Itulah tujuannya, tanpa terperintah.
Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya tujuan apapun visi kita, apapun maksud kita harus mengarah kepada apa tadi, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ini sama dengan anak-anak. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama survival. Apa itu survival? Bertahan hidup. Nah itu. Masa dia cepat sekali bahasa Inggris. Jadi bertahan hidup. Kadang anak-anak melakukan sesuatu itu di sekolah karena ingin bertahan hidup. Contohnya apa kira-kira? Contoh bertahan hidup anak-anak di sekolah. Apa? Dalam bentuk positif atau negatif? Positif, negatif terserah. Mengintimidasi tempatnya, Ya. untuk mendapatkan uangnya. Ya, untuk mendapat uangnya. Mungkin dia tidak bawa uang jajan, jadi dia bertahan hidup mengambil. Nah itu. Kemudian cinta kasih sayang. Nah sebenarnya ada juga siswa melakukan sesuatu ingin diperhatian. Ibu-ibu, cantiknya bajuku, cantiknya jilbabku, sengaja mengganggu kita supaya dia ingin perhatian. Mungkin di sekolah, di rumahnya kurang perhatian. Akhirnya dia dekat-dekat sama kita bilang sana. Padahal itu. Kemudian yang kedua penguasaan. Dia ingin dibilang berkuasa. Seperti saya contohnya kira apa? Dia mengambil temannya, dia menakuti temannya supaya memang dia ingin sudah berkuasa. Kemudian kebebasan. Ada juga anak-anak sukanya lari ke sana, ke situ. Iya seperti itu. Siswa kelas 2 itu sebenarnya cari kebebasan. Mungkin di rumahnya tertekan karena di sekolah ini dia bebas. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini seperti apa? Senang belajar. Ada juga senang mengganggu temannya toh? Ada. Dia sebenarnya cuma hobinya mengganggu teman. Kalau dia sudah menangis temannya baru dia ketawa. Senang. Itulah tipe-tipe kebutuhan dasar manusia yang termasuk peserta didik kita. Ini ada contoh kasus. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kira-kira nanti ini dia masuk di kebutuhan yang mana? Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang ingin menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa kira-kira paling tepat? Apa kira-kira? Kan tadi ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada penguasaan, ada kekuasaan, ada kasih sayang. Kira-kira yang mana? Yang bertahan hidup apa alasannya? Apa alasan tadi? Apa alasan tadi? Katanya bertahan hidup. Dia mengambil paksa makanan temannya karena makanan yang dia tidak membawa makanan atau makanan yang dia bawa iya. berkira itu dimakan. Iya, dia tidak bawa makanan atau mungkin ada makanan tapi tidak sesuai seleranya. Lanjut kebutuhan siapa lagi? Selain itu paling masih ada lagi. Penguasaan. Ya, palanya. Kenapa dibilang penguasaan? Merasa dirinya dia sebagai. Merasa dirinya dia sebagai. Apa lagi? Jadi ini ya, sebenarnya alasannya ini bisa jadi 5. Makanya kita sebagai guru jangan langsung, ternyata begini, atau langsung hukum. Bisa jadi dia bertahan hidup karena itu tadi lapar, tidak dibawakan makanan. Kemudian yang kedua, dia ingin dikasih sayang supaya temannya Agus jadi perhatian sama Agus. Ternyata Agus tidak pernah bawa makanan. Kemudian dia juga ini tadi merasa hebat. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal. Itu tadi. Jadi dia ingin kebebasan. Kemudian Agus hanya iseng.
dia menikmati ekspresi wajah temannya. Kalau diambil makanannya menangis. Itulah tipe siswa. Lanjut, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sebenarnya siswa itu melakukan sesuatu ada tujuannya. Umpamanya dia rajin ke cepat datang atau melaksanakan tugas, ada tujuannya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, takut dihukum. Itu motivasi dari luar. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini biasakan kita sana kerja supaya dikasih snack atau mengepil. Nah, itu. Kemudian yang paling penting dia menghargai dirinya sendiri. Artinya apa? Dia sadar bahwa sebenarnya ini tugas saya sebagai murid. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi sebanyak beda ya Bapak Ibu, kira-kira coba kita baca dulu ini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Ceritanya dia dipermalukan ya Bapak Ibu. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Kira-kira setuju kalau ada siswa begitu? Kenapa tidak? Siapa yang bisa memberikan alasan? Ceritanya adalah disuruh maju, ternyata dia tidak tahu, tunjuk-tunjuk. Kamu memang seperti ini, begini. Akhirnya malu. Setuju atau tidak? Kalau tidak, apa kira-kira alasannya? Karena Pak Seno. Apa kira-kira alasannya? Kenapa siswa kok dikasih begitu? Kan ada tadi berapa itu termasuk menghilangkan kebebasan dalam perjuangan. Iya, bisa juga membuat malu, semangatnya juga berkurang itu. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Kalau konsekuensi artinya ada tugas lain, ada kesalahan itu namanya toh. Kalau hukuman langsung memang. Ya, ini merupakan hukuman. Kita lihat dulu ini. Ini tipenya ya. Ada namanya identitas gagal, ada identitas sukses. Yang gagal itu hukuman. Jadi selama ini anggapan kita kalau menghukum itu bagus. Tapi sebenarnya itu menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Paling coba kita ingat dulu kira-kira yang mana guru paling membekas waktu kita SD. Guru-guru yang apa? Saya seingat saya ada guru itu pokoknya habis penggaris, dia pukul. Saya masih ingat sampai sekarang. Patah. Kira-kira itu akan diingat terus. Jadi itu kalau hukuman tidak nyaman untuk murid yang waktu panjang, paling mesti diingat. Kemudian korban mendapat keadilan, murid akan merasa tersakiti. Nah itu ya. Kemudian itu banyak perilaku pasif dan agresif meningkat. Biasa kalau kita pukul dia tambah menjadi-jadi. Nah itulah merupakan identitas gagal. Kemudian anak membenci peraturan itu. Temannya dia tidak pakai sepatu, kita pukul, itu membenci dengan peraturan itu. Kemudian kalau konsekuensi, yang perbedaannya kira-kira apa dari situ? Apa? Dia kalau hukuman itu lari ke negatif, kalau konsekuensi itu netral. Itu contoh di situ. Membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Tapi restitusi ada namanya kita di guru penggerak restitusi. Restitusi itu apa?
mengembalikan kondisi siswa yang bersalah menjadi tidak terlalu berlarut-larut dengan kesalahan. Karena biasa kan kita, oh memang kamu terlambat begitu. Tapi kalau kita restitusi, kita tidak terlalu menyalahkan murid. Oh pantas, biasa juga Pak Guru datang terlambat, atau wajar kalau terlambat manusia itu memiliki kesalahan. Itu sejenisnya restitusi. Ini ada contoh kasus, kita berlatih Bapak Ibu kira-kira lari mengelilingi lapangan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 pas 7. Kira-kira kita tuliskan apa yang ada di situ, apakah hukuman atau konsekuensi? Sudah tidak ada lagi konten. Bagi pahala yang bagian di atas, kedua, 3. Ya, hukuman atau konsekuensi berdasarkan urutan. Berarti 1, 2, 3, 4. Ngobrolnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 bagian baik hukuman. Ngobrol dengan teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas 7 kan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Yang hukuman? Tidak, kan kita tugasnya di sini Pak Karya. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya. Nomor tambah alih sih. Oh, nanti sih. Hukuman. Mengganti kertas tugas. Hukuman. Sini Pak ya kita terus. Oh, ya Pak. Padiga maturu. Aduh, banget ini kalau segini. Ayo mana taruh nomor mama dia tahu. Ini mau belajar. Masih ada sedikit. Menurut apa? Nanti kita kertas sama yang telah Ini kan untuk sanu. Hukum ayahnya. kertas itu nih terus kenang bangkit. Ini kayaknya sih. Foto yo. Hai. Foto yo kantinan. Ada segi. Hah? Fotonya di segi. Ada nasi. Masih gerek foto masih. Yang saya mau Aku nanya, jika jawaban nanya, hukum apa? ya. Angkat saya itu pasar, makanya mau beli nih. Jawaban kita. Iya. Berarti hukum mana Jalan. Jadi jangan. Kita lihat ya. Jangan. Jadi lari mengelilingi lapangan basket apa tadi Pala? Hukuman. Kita lihat saja betul atau tidak. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi ya, membersihkan cerita yang dibuat di meja tulis itu konsekuensi. Kan dia melakukan, disuruh membersihkan. Kalau langsung dihukum, pemainnya langsung dihukum karena mencoret meja, itu hukuman. Tapi dia disuruh membersihkan ulang. Itu konsekuensi dari
yang telah dilakukan. Kemudian kedua mengganti kertas tugas namanya antara dicoret-coret. Konsekuensi. Terus apa yang sekali? Artinya kita suruh kontrol itu. Itu. Oh, iya. Ya, jadi itu perbedaannya hukuman konsekuensi. Kemudian panci konsekuensi nanya ngobrol dengan teman. Yang mana? Berjumpa di lapangan. Walau ngobrol dengan teman, kemudian panci konsekuensi bagaimana pernyataannya kira-kira? Berjemur dia memperhatikan karena mengobrol dengan teman. Kalau dia mengobrol dengan teman pada saat mengerjakan tugas, konsekuensinya kita suruh mengerjakan tugas jam istirahat. Ya, itu. Ya langsung. Iya. Pemain ngobrol itu. Pemain juga ngobrol pada saat salat, kita kan biasa suruh salat ulang. Nah, konsekuensi. Disuruh malu kafe. Lanjut restitusi. Kalau dia mengotori karpet disuruh menyapu, itu konsekuensi, tapi langsung disuruh. Nah ini. Jadi ini restitusi. Restitusi posisi kontrol guru. Jadi ini tipe-tipe guru ya Bapak Ibu. Ada yang penghukum, ada yang membuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada pemantau dan ada manajer. Itu tipe-tipenya guru. Kita lihat yang mana semua kira-kira itu. Paling yang penghukum tentara, penghukum. Kira-kira yang mana biasa? Kalau Pak Alam sukanya? Biasa teman jadi pemantau, tapi penghukum paling baik. Saya semua. Nanti keren ya sama manajer. Manajer, nanti kita lihat manajer seperti apa. Sebenarnya yang paling bagus itu manajer. Manajer. Ini posisi kontrol guru. Jadi ada yang suka menghukum dan membuat merasa bersalah. Menghukum paling kita sudah tahu, kalau terlambat kita suruh membersihkan WC atau apa, itu namanya menghukum. Kalau membuat merasa bersalah itu dia membuat siswa merasa bersalah. Kamu memang seperti itu, bikin malu orang tuamu, bikin malu gurumu datang terlambat. Itu anak-anak akan merasa bersalah. Atau memang kamu begini. Kita tidak hukum, tapi anak-anak itu akan terpukul dengan merasa bersalahnya. Kamu tidak mau berlatih, nanti gara-gara begitu sekolah tidak bisa menang. Itu dia merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman. Ini saya sering kalau teman ini masa menganggap siswa kontrol guru sebagai teman. Sebagai teman apa? Kalau pokoknya guru tidak siswa tidak mengerjakan tugas, saya bilang, nantilah kamu kerja. Ini kita sering ini membujuk. Kemudian pemantau. Pemantau itu apa? Kita sering melihat tata tertib saja. Oh, kamu tahu ada peraturannya seperti ini. Kamu tahu di sekolah ini tidak bisa begini. Itu pemantau. Iya, pemantau. Ada sebagai manajer. Sebagai manajer seperti apa? Dia mencari tahu alasannya siswa pemainnya terlambat. Jangan dulu langsung menghukum terlambat. Siapa tahu dia ada kan biasa kita lihat di video itu, dia kasih yang terlambat setiap hari. Ternyata dia merawat ibunya. Akhirnya 1 minggu kemudian dia tidak terlambat. Dibilang gurunya, kenapa tidak terlambat? Maaf, ibuku yang saya rawat sudah meninggal. Itu ya, itu merupakan video. Akhirnya gurunya merasa, oh ternyata saya ini salah, dia kasih yang merawat ibunya, langsung kita salahkan terlambat seperti ini. Kita harus sebagai manajer mencari tahu. Ini contoh penerapan posisi 5 kontrol. Ya, siswa tidak memakai atribut lengkap satu pecahan bendera. Ini yang sering terjadi. Kalau kita menjadi penghukum, itu disuruh berdiri. Suruh berdiri di situ. Itu penghukum. Sudah terapkan di situ. Penghukum. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya itu. Pemainnya tidak pakai sepatu, kita kasih konsekuensi. Mau sampah apa tuh. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah itu. Itu sebagai teman. Pembuat merasa bersalah, berapa kali bu guru harus beritahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi anak-anak, oh ternyata bu guru kecewa sama saya, anak-anak merasa bersalah. Ini mungkin sering kita ini, biasa kalau kita
kemarin itu nilainya tinggi. Jangan sampai gara-gara kamu ini kelas 5 ini rendah, itu merasa bersalah anak-anak. Tapi tanpa kita sadari biasa kita seperti itu. Kemudian manajer, ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita cari tahu. Saya tidak bawa topi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Itu yang paling bagus. Lanjut kasus 1. Ini pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap senaknya, tertawa dan tidak mengenakan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Kira-kira di situ Pak Harun, siapa yang buat ya? Buat itu posisi kontrolnya apa? Penghukum kah, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer? Hah? Ini yang dari kasus itu, dari kata-katanya. Iya, dia memaki merasa bersalah, nanti saya ditegur. Kemudian dia juga menggunakan kata-kata sebagai teman, gitu ya. Kalau bantu Ibu ya, itu. Lanjut keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, dari dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti peraturan. Jadi sebenarnya sebelum membuat keyakinan itu awalnya peraturan. Kita kan biasa membuat tertib. Itu waktu masih KTSP tertib. Kemudian kita buat lagi menjadi kesepakatan kelas. Ini ada perbedaannya antara peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Kalau peraturan atau tertib biasa dari mana, Bapak Ibu? Satu pihak, cuma dari guru. Kalau kesepakatan kelas, antara guru dan siswa. Tapi yang lebih bagusnya lagi keyakinan kelas, artinya siswa dan guru meyakini bahwa itu baik, itu tidak baik. Nanti kita akan praktik caranya. Kita praktik saja ya Bapak Ibu, cara membuat keyakinan kelas. Bisa bantu Pak Karim tempel 3 susun. Kita praktik bagaimana membuat keyakinan kelas 3 susun. Kesana-sana lah sedikit Pak Karim ya. Kesepakatan. Tidak beda antara kesepakatan dan keyakinan. Keyakinan atas dasar kesadaran sendiri. Iya. Hanya sih dia bukannya pikiran laki-laki. Dia biasa kalau tak hubungan nih itu kotak. Iya, paling bagus satu rumah saja. Karena bisa dibilang langsung meredakan, tapi yang kepanjangnya. Kayaknya manajer. Oh, Pak, kereta asal yang dulu kasih aku. Kami nak ada masih ada aku. Wih, mana dia kasih memang begini.
Sana limpa, akan ada. Oh, itu tuh. Ako ini yang kaya gawas kan kalau ka na sekolah makilinin motor. Hindi ko nilinin kanya. Manalo ka. Kita coba dua ya warna. Jadi kita menuliskan satu peraturan kelas. Satu peraturan kelas. Ya, terserah pokoknya tidak boleh, tidak apa, satu saja. Dulu menjadi kesepakatan aku menjadi Peraturan kelas. tidak boleh terlambat. Baru ditempel. Peraturan Ya, peraturan. Peraturan kelas atau peraturan sekolah? Peraturan kelas. Iya, Aku kelas kelas. berpakaian seragam. Tidak boleh terlambat, tidak boleh menyontek, tidak apa. Tidak boleh membawa HP. Ingat di bawah itu menunya. Yang paling ujung yang angka nomor 4 salah. 4. Izin jika ingin keluar Buang air. buang air. Ini yang sering Dewa di mana aku makan? menjaga kebersihan. Tidak boleh makan pada saat belajar, tidak boleh libur. Wajib hadir di kelas sebelum guru masuk mengajar. Tidak boleh, tidak mengerjakan PR. Tidak boleh Tidak. tidak mengerjakan Tidak PR. boleh belajar. Tidak boleh melarang. Jadi ini peraturan. Jadi nanti kita akan ubah menjadi kesepakatan kelas. Ini kasih peraturan atau tata tertib yang biasa kita buat. Maksudnya rendah yang tidur maka tidak boleh makan dalam kelas dirubah berubah menjadi Kalimat positif. Itu. Jadi itu perbedaannya peraturan, banyak kalimat-kalimat negatif. Di kesepakatan kelas kita ubah menjadi kalimat positif. Banyak sekali nih, jangan terlambat. Nah sekarang kita baca dulu. Izin jika ingin keluar buang air besar, buang air. Menjaga kebersihan, tidak boleh tidak mengerjakan PR. Wajib hadir di kelas sebelum guru masuk mengajar. Tidak boleh ribut saat pembelajaran. Tidak boleh makan pada saat belajar. Kemudian jangan terlambat, menjaga kebersihan. Tidak boleh makan pada saat belajar. Jangan ribut di dalam kelas. Nah sekarang tugasnya lagi bagaimana yang Bapak Ibu tulis tadi kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi kasih warna warna kuning lagi. Nanti hijau sudah menjadi keyakinan kelas. Yang tadi ditulis kalau sudah Bapak Ibu menurutnya sudah positif tidak usah diubah, ditulis ulang saja. Biasanya negatif itu tidak ada kata-kata tidaknya. Kayaknya kalau menjadi kalimat positif. Bisa menggunakan sebaiknya atau apa kalimat-kalimat positif. Ini menjaga kebersihan sudah positif ini. Ini kalau ada topi. Jangan terlambat, menjaga kebersihan, tidak boleh makan pada saat belajar. Jangan ribut.
Tidak, yang tadi itu diubah Pak Alam. Yang tadi itu diubah. Contoh apa ya materi sebaiknya anak-anakku mengerjakan PR. Iya, iya izin. Dipersilakan makanya ini sudah positif ini. Apa nak bahasa? Menjaga kebersihan sama. Bahasanya saya kita ubah. Ini sudah menjadi kesepakatan kelas. Basement jadi keyakinan mana? Ya, menjadi keyakinan. Tidak boleh sampai dan. Sebaiknya anak-anak menyimak dengan baik saat pelajaran berlangsung. Biasa kalau kayak kesepakatan itu kata-katanya sudah halus. Kalau di peraturan keras. Menjaga kebersihan. Sebaiknya anak menjaga kebersihan dalam kelas. Tadi tidak boleh makan pada saat belajar. Dipersilakan makan saat jam istirahat. Itu jadi dia sudah menjadi kalimat positif. Kemudian kalau kita mau menjadikan keyakinan kelas, nilai-nilainya saja dimunculkan bersifat universal. Contohnya apa di sini? Izin dengan kata yang sopan dan santun itu kalau kita ambil nilai apa di situ? Nilai akhlak, biasanya nilai kesopanan. Kesopanan kita bisa menggunakan yaitu sopan. Kita bisa menggunakan dengan keyakinan sopan dalam berkata, apalagi dan berperilaku. Nah, kalau mana nih? Itu namanya keyakinan kelas. Iya, tapi dia meluas. Wawasannya. Wawasannya sudah luas. Nilainya saja yang dimunculkan. Berperilaku apa tadi? Sopan dalam berkata dan berperilaku. Berarti kalau makan dalam kelas, sopan dalam berperilaku. Tidak, sopan itu apa tadi? Makan dia bisa masuk ke disiplinan. Disiplin. Jadi makan bapaknya di sini. Iya, disiplin. Itu saja nilai-nilainya saja. Berarti disiplin itu semuanya disiplin di dalam kelas. Sudah disiplin semua hal. Disiplin kalau pemain ada tadi kan tidak terlambat waktu datang itu termasuk disiplin. Makan di waktu jam istirahat juga masuk disiplin. Artinya ini meluas lagi. Iya, betul, kata umum. Iya, bisa juga apalagi ridut itu. Iya, masuk di kesopanan. Iya. Jadi biasa keyakinan kelas cuma 5 saja atau 3. Begitu lagi, berubah. Saya cuma buat kesempatan kelas ternyata sudah berubah lagi. Kegiatan awal. Iya. Menjelaskan materi. Menjelaskan materi ya. Jadi paling kata umum ya lah. Ini menjaga kebersihan, membersihkan kelas itu kalau nilai kebajikannya untuk di keyakinan yaitu ya bisa juga menjaga kebersihan. Bukan kebersihannya apa nih? Sudah masuk di disiplin. Iya, sudah masuk disiplin. Artinya begini, di keyakinan kelas itu anak-anak meyakini tapi dalam jangka luas. Oh, disiplin. Oh, saya datang waktu disiplin. Saya juga menggunakan pakaian dengan rapi itu juga disiplin. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Tiga ketimpilan atur. Ini disiplin. Tulis dulu Pak Alam. Di situ tadi sopan dalam. Iya, berbuat. Jangan disiplin kan? Disiplin.
Iya, biasa anak rumit mencerna karena sudah berlaku universal kesepakatan kelas. Iya, sebenarnya saya juga lebih suka kesepakatan kelas. Kebersihan. Iya. Itu kalau prinsipnya itu. Iya. Kalau prinsipnya itu tiada dewantara, kita harus menghamba sama murid. Itu. Iya, kita menjadi pelayan. Itu prinsipnya tiada dewantara. Segitiga restitusi, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif. Kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Itu restitusi, pengembalian. Restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Umpamanya ada anak-anak datang terlambat, kita bisa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu ada 3 kita merestitusi. Menstabilkan identitas. Biasa kan kalau orang langsung marah-marah, ini mah kamu terlambat, paling main HP lagi di rumah dan sebagainya. Jadi kita setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, karena kalau memang dia tidak main HP, cuma bantu orang tua, maka anak langsung akan terpukul. Jadi kita menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Iya, itu di kurikulum Merdeka seperti itu. Menstabilkan identitas. Setelah distabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Artinya begini, kalau mau validasi kita menceritakan alasannya. Umpamanya kenapa nak datang terlambat. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu kan kita sudah buat keyakinan kelas. Kita bertanya seperti itu. Nah, kalau datang terlambat itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Apanya bilang tidak sesuai Bu, tidak sesuai Pak Guru. Kalau tidak sesuai, apa yang harus dilaksanakan? Apa kira-kira? Saya kan kita tahu alasannya kenapa terlambat, dia begadang ya atau main HP. Kita tanya, apakah yang kamu bisa laksanakan supaya tidak melakukan lagi kesalahan? Itu namanya menanyakan keyakinan. Berarti salah satu contohnya, saya tidak akan begadang lagi. Itu artinya anak-anak mencari solusinya sendiri. Saya tidak akan begadang lagi Pak Guru. Seperti itu. Namanya segitiga restitusi. Ini tadi yang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi itu menstabilkan identitas. Jangan langsung anak-anak dirasa bersalahkan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kamu pasti punya alasan. Itu tadi kenapa terlambat, paling ada alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan itu. Keyakinan itu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Makanya kalau membuat keyakinan kelas, kita harus dari kesepakatan dulu. Anak-anak harus menulis semua apa yang disepakati. Bisa sampai 5. Minimal disuruh tulis 5. Nanti itu kita akan kumpulkan menjadi keyakinan kelas. Tapi kan anak-anak sudah tahu, kemarin saya di situ harus mengerjakan tugas guru itu. Guru itu memasukkan di disiplin atau bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab melaksanakan tugas.
Sudah selesai. Bertanya sama guru. Ya. Itu kan kesepakatan kelas atau belum menjadi keyakinan sekarang dilakukan kan awal masuk kelas. Iya. Belajar. Kalau disuruh anak-anak, apakah langsung pada saat misalnya pertemuan pertama itu langsung disuruh membuat kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas? Yang paling bagusnya awal semester. Iya, awal semester. Iya, awal semester ya. Iya, awal semester. Pemainnya dia kan kalau kelas 5, dia kan dari kelas 4, dia paling tahu ternyata kita saya maunya seperti ini, tidak bisa ini itu. Saya sudah ada pengalamannya. Makanya pada saat kelas 5 di awal kita menuliskan seperti itu. Tapi kan anak-anak sekarang belum ada pemahaman tentang itu. Ya. Jadi bagaimana untuk memandinya? Jangan-jangan kita tulis baik kita akan membuat kesepakatan kelas diberikan kertas. Bagaimana baiknya dalam belajar pasti rumah bertanya. Belajar sambil makan. Ya. Begini, kita bisa menuliskan seperti ini. Kita bedakan kertas warna pindang hijau. Hal-hal yang disukai dan tidak disukai di kelas. Itu bisa melahirkan kesepakatan kelas. Hal-hal yang disukai. Pemainnya saya suka kalau pemainnya kita tidak ribut. Yang tidak disukai tidak suka kalau ribut. Tapi ada juga yang bilang suka, saya suka kalau berkeliaran. Nah itu kita akan arahkan menjadi kesepakatan kelas. Jangan anak-anak yang buat, kita suruh saja yang disukai dan tidak disukai. Baru kita arahkan apakah ini bagus. Kan dia suka, saya suka ibu kalau berkeliaran. Kita arahkan ini bagus kah atau tidak. Betul. Kita arahkan ke positif. Ya betul. Supaya kalau disuruh manusia dia suka itu kesepakatan dan dia senang pasti kan kemana dia mau. Ya. Sementara itu negatif. Iya, seperti itu. Menjadi kesepakatan atau keyakinan kita dulu melakukan pertanyaan sesuai dengan diarahkan ke nilai. Iya betul. Jadi sebelum kita tutup kita berdiri dulu semua. Kita tepuk-tepuk saja. Sudah saya goyangkan kemarin. Tepuk begini. Kita tepuk pagi, siang, sore, malam. Kalau pagi tepuk 1. Coba tes pagi, siang tepuk 2, sore, malam. Kalau malam begini. Tidak jadi. Sudah tidur, waktunya sudah tidur. Tapi tengahnya harus begini. Kita tes dulu ya, Bapak Ibu. Pagi, sore, siang, malam. Kayak konsentrasi semua, tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan dulu. Jadi di akhir sesi kita ini, silakan dulu Pak. Jadi semoga pemaparan saya diseminasi budaya positif sekolah, kita dapat mengambil hal-hal yang bisa kita terapkan di siswa, yang insya Allah juga bisa berdampak di sekolah kita. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dokumentasi aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Saprun yang sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wajo. Dalam pemaparannya banyak hal-hal dan ilmu yang kita peroleh. Semoga nantinya apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita terapkan dalam kelas, sehingga sekolah kita nantinya akan menjadi sekolah yang unggul dalam bidang akhlak, menciptakan akhlak pada murid, unggul dalam menciptakan prestasi. Acara selanjutnya penutup berseling istirahat. Marilah kita menutup kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Cukup sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.